bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya tentunya ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berjumpa lagi dengan orang Tegal, berjumpa lagi dengan Mas Bro yang acak kadut nggak karuan ya, yang paling ganteng sedunia, yang paling kacus dunia, yang penting tidak paling rusuh ya, yang penting mengedukasi pada Anda, nggak nipu-nipu ya, nggak bikin Anda pada kere, pada melarat. Yang penting justru Mas Bro akan menyelamatkan dompet-dompet Anda supaya nggak dimakan sama gangster ya, tentunya seperti itu ya. Siapa yang namanya main micin yang tetap Anda masih terus ya melakukannya, Anda akan menjadi carry selamanya. Anda tidak akan bisa membeli mobil Mercy, nanti Anda bahaya ya. Saya sarankan untuk berhati-hati ya, insap ya, tobat ya, pindah ke koin-koin CMC aja, jangan masuk di koin-koin micin ya. Nanti berita ini ya jangan di skip dulu, juga akan saya berikan nanti di belakang ada video Oscar Darmawan dikit ya, arah kripto yang positif ke depan. Saat ini memang momen yang pas, nanti Anda bisa lihat sendiri videonya ya, juga nggak lama-lama videonya. Masalahnya Mas Bro kalau pas upload video itu ya kena hak cipta ya, seperti itu ya. Jadi token micin Anda harus bertobat ya. Berapa yang sudah kena di micin ya, berapa yang sudah uang Anda dimakan micin, berapa yang sudah menjadi bangkrut, berapa yang sudah menjadi kere ya, berapa yang sudah nangis di pojokan, berapa yang sudah lari-lari di jalan sambil nggak pakai celana. Bahaya sekali ya. Saya ingatkan, banyak sekali yang rugi, banyak sekali yang melorot ya, banyak yang sekali kacau balau, acak kadut ya, motor 3 jadi sepeda, kebo menjadi ayam ya, kacau. Jangan Anda lakukan koin micin, berantas ya, rapi atas malang-malang putung. Hentikan untuk bermain di micin, oke? Karena apa ya, terutama Pris ini ya, saya bukan menjelekkan Pris ya, Mas Bro juga masih banyak ketipeng di Pris ini. Jadi seperti ini ya, Pris ini nanti jika harga turun di bawah ya, scam nggak? Kalau scam itu developernya goblok, dia itu pinter bro, nggak mungkin scam ya, nggak akan dibikin scam. Kalau dibikin scam, habislah uang dia, nggak mengalir terus, dia nggak akan bakalan jadi scam. Paling nggak rakul ya, rakul itu nggak ada harganya buat apa ya, itu paling nanti di situ bikin rakul, harganya hancur ya. Nanti kalau sudah di bawah, camkan kata-kata Mas Bro, kalau sudah sampai di bawah ya, nanti developer serok untuk menaikkan harga agar kita terpancing, agar kita tertipu. Kalau kita udah masuk di atas, dia akan TP, sell kontraknya berjalan terus ya, kita ditikam pelan-pelan ya, dengan nama yang heboh-heboh, dengan dibungkus dengan apa namanya yang manis-manis, dengan sell kontrak. Bahasanya itu sebetulnya pembodohan untuk kita ya. Sekarang Anda pikir saja ya, yang namanya top CMC saja sekelas Cardano ya, hanya dibuang dari Coinbase sama Binance US aja harganya melorot, padahal nggak pakai sell kontrak ya. Yang bikin melorot itu mending ya pada sell, yang invest di situ holdernya pada sell, nggak masalah. Tapi kalau di Coinbase ini bahaya sekali, melorot sekali ya, dia makan uang kita dengan sell kontrak bro ya. Paham Anda? Kalau yang sell Anda masih mending ya, Anda makan uang Anda sendiri. Ini sudah yang dimakan uang kita, yang TP sell kontrak punya debt itu di situ ya. Saya ingatkan, berapa orang yang sudah jungkir balik habis-habisan di token micin, berapa orang yang rugi, berapa orang yang pada lari-lari, berapa orang yang pada kere tapi kelihatannya belum pada kapok, masih menghayal aja ya. Anda ini ya bahaya ya. Ini kalau nanti harga di bawah, pastikan harga akan naik lagi ya, tapi bukan untuk investasi jangka panjang. Ketika naik di atas ya, nanti dia TP, walaupun toh dia tidak TP, paling nggak sell kontraknya berjalan, artinya juga TP ya.
Jadi token ini nggak akan bisa berkembang ya, holdernya aja nggak dipikirkan sedikit, holdernya banyak, demand banyak yang masuk, harga akan naik ya. Tapi ada sell kontraknya, itu yang membuat ya koin ini nggak akan bisa berkembang. Ditambah udah sell kontraknya ya, nanti orang pada TP double-doublean ya, makin hancur, nggak akan bisa berkembang. Awal-awal naik tinggi Mas Bro itu hanya pancingan dep saja ya, paham ya Anda ya. Hati-hati untuk koin micin ya, nanti di belakang akan saya berikan strategi-strategi yang akan lebih hebat lagi, lebih mantap lagi. Koin-koin apa yang perlu Anda beli, yang perlu Anda hold. Anda nggak perlu takut ya, kondisi saat ini itu Anda DCA ya, taruh kalau nggak berani 50% 30% uang Anda ya, Anda bisa DCA 10% 10%. Yang saya takut kan nanti di bulan Juli Fed menaikkan suku bunga, nggak jadi batal, apalagi walaupun pun menaikkan ya, belum tentu harga ini akan belongsor ke bawah, karena pembuangan sudah berlaku ya, sudah berjalan dari kemarin-kemarin ketika ada FAD ya, SEC dengan Binance itu ya, paham ya. Jadi Anda perlu lihat dulu ini ya, sedikit video cuplikan ya, mudah-mudahan Mas Bro nggak kena biasanya kena hak cipta ya, makanya Mas Bro kalau bikin video, padahal video-video tentang kripto pun bisa kena hak cipta ya, itu yang Mas Bro kadang-kadang males ya. Jadi ini perlu Anda, ini yang kesempatan emas untuk masuk, sebetulnya kata Pak Oscar Darmawan seperti itu ya, bukan kata Mas Bro ya. Ini Anda tonton sendiri sedikit ya. Untuk bisa kripto ini lebih diminati lagi oleh para investor atau seperti apa? Saya kira kalau kita bicara 2024 tadi ya, 2024 di mana kita ada di akhir 2023, setiap 4 tahun kripto itu mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, di mana karena adanya pemotongan supply tadi. Jadi ini adalah kejutan yang positif. Makanya ini ada saat yang saya kira saat yang paling tepat untuk customer mulai melakukan akumulasi buy supaya mendapatkan harga terbaik. Maka kita bisa melihat harga Bitcoin sendiri sejak awal tahun kemarin ini terus naik. Sekarang Bitcoin kan hampir menyentuh 400 juta rupiah lagi. Padahal kalau kita bicara di awal tahun Bitcoin baru 200 juta, 300 juta. Kenaikan sudah mulai terjadi nih. Oke ya, lanjut ya. Tadi udah Anda dengar sendiri ya yang dikatakan Pak Oscar Darmawan, bahwa nanti pas halving BTC itu semua akan naik berlipat-lipat ganda, dan ini momen-momen kesempatan untuk masuk, mungkin bisa dikatakan momen-momen terakhir ya. Jadi video itu sebetulnya panjang aja, Anda bisa lihat sendiri ya sebetulnya di CNBC ya. Jadi itu kalau saya terlalu panjang nanti kena hak cipta, jadi saya potong aja sedikit. Yang penting intinya yang namanya sekarang waktunya masuk itu bukan hanya Mas Bro aja yang memberikan saran, intinya sama Pak Oscar Darmawan pun seperti itu ya. Jadi Anda kalau mau masuk ke BTC ini, mungkin kalau nanti turun lagi ya syukur ya, bisa Anda beli di bawah harga murah lagi. Tapi takutnya kalau harga udah segini sudah mentok di harga 200, maksudnya di harga 380-an ya kita nggak bisa membeli harga murah lagi ya, itu di situ. Tapi yang namanya kripto ini, kalau kita beli koin-koin top CMC pasti akan kembali lagi, apalagi sekelas BTC. Beda dengan koin micin tadi yang bridge tadi ya, itu bahaya ya. Jadi belum tentu untuk jangka panjang, udah ketahuan depnya suka ngibul ya. Jadi Anda kalau mau masuk sekarang ini jarang sekali terjadi ya. Ini mirip-mirip kayak tahun kemarin 2022 waktu bottom itu ya, sampai 35 BNB ya. Kalau BNB ini nanti pasti akan dijecek lagi, harganya akan genjot lagi sama Binance. Jangan khawatir, ini hanya penurunan nggak seberapa, yang sebetulnya momen-momen untuk orang-orang kita untuk masuk. Dan tadi kalau videonya lengkap dengan Pak Oscar Darmawan itu katanya ternyata untuk Indonesia itu udah regulasinya udah cukup bagus, dan dengan adanya kejadian yang Binance sama XEC itu sebetulnya tidak akan berpengaruh dengan Indonesia ya, cuma hanya harga aja, itu udah hal yang wajar, saya rasa seperti itu ya. Jadi untuk BNB harganya pas 3.500-an sebetulnya itu enak.
kalau ada dana ya, kalau yang nggak ada dana ya kita merowas saja, kita ngeliatin aja ya, nunggu sampai harga naik lagi ya. Kalau yang ada dana ya ini pas kesempatan masuk. Ini kalau penurunan seperti ini itu ada yang jingkrak-jingkrakan bro, ada yang sukaria, ada yang pakai tumpengan, pakai selamatan, kurang ajar. Yang lain temennya pada nangis di pojokan harga yang blongsor. Ini salah satu orang yang strateginya sabar nunggu harga murah, ini kesempatan masuk dia seneng ya. Yang lain pada nangis di pojokan, dia seneng sendiri ya. Yang punya uang banyak nggak usah keluar ya, kasihan yang pada nangis di pojokan. Anda pikirannya gimana sih, soak apa? Jangan ya, bercanda ya Mas Bro ya. Jadi ini SRP aja, katanya SRP dengan XIC itu udah berapa tahun ya, dari tahun-tahun bahola. Sekarang harganya masih bertahan aja, malah ini melawan arus naik sendiri pakai edan-edanan. Kemarin video yang kemarin saya bilang apa ya, masih 3 ribuan ya, sampai penurunan 3 ribuan koma berapa gitu ya Cardano ya. Sekarang sudah 6, naik 6%. Sekarang sudah 4 ribuan, pasti udah cuan yang kemarin langsung masuk. Anda mau masuk di bulan Juli, bulan Agustus ya, harganya sudah terbang bro. Anda ketinggalan kereta bro, mending Anda pindah aja lah, jangan bermain kripto. Bermain kripto itu harus cerdik ya, otaknya harus jalan ya. Di saat-saat murah itu, yang namanya murah ya masuk, bonyok entah apa urusan nanti. Yang penting kita namanya juga di sini main untung-untungan. Anda kayak sok ahli nujum aja, ada namanya main untung-untungan ya, masuk ya, masuk aja masuk. Kalau ada uang tobruk aja, tobruk kan begitu ya. Yang namanya harga turun seperti ini, nggak mungkin harga ini akan sampai setahun 2 tahun kayak begini, nggak mungkin. Taruhan sama Mas Bro, taruhan. Kalau nggak naik nanti tahun depan, Anda mau taruhan apa? Taruhan randa. Kacau lagi Mas Bro ini omongannya, belekutakan nggak karuan, bercanda ini ya. Ya ini Polygon, gila Polygon naik 8%. Gue bilang apa, Polygon naik ya. Kemarin dikasih tahu pada ngeyel, pada nungguin bulan Juli, bulan Agustus sudah terbang ke langit Sabtu. Anda mau apa ya? Ini kalau Mas Bro tuh udah pengalaman, udah lama. Ketika turun itu waktunya orang pada ketakutan lari-lari, yang orang pada bodoh ya, disangka nanti akan tunggu ke bawah lagi 15.000, 10.000, 0.000 ya, bego kalau begitu. Ini saya kasih pelajaran, saya kasih peringatan ya, saya kasih apa namanya sejarah ya. Waktu itu dulu, entah mungkin Anda belum lahir kali ya, Anda baru lahir kemarin sore, masalahnya ngeyel kalau dibilangin, percayanya dengan koin bris dulu, koin micin yang Anda keracun, yang lepek-lepek is dead ek, baru Anda tahu rasa ya, uangnya habis masuknya, bukan ek itu ya. Jadi seperti itu ya. Ini akan saya kasih sedikit sejarah ya, sejarah pengalaman Mas Bro ini ya. Mas Bro juga sampai loncat-loncat waktu itu, kegirangan duitnya nggak ada untuk masuk ya. Waktu Putin mengeluarkan rudalnya, sperdonya Putin ya, waktu Putin hari pertama menyerang Ukraina itu dulu ya, saya itu memantau market, saya paling berani untuk masuk. Yang lain mungkin pada ketakutan ya, mungkin mau hancur-hancuran. Beritanya pokoknya seru banget, yang namanya kripto hancur-hancuran, saham hancur-hancuran ya, pada merah nggak karuan. Itu penurunannya itu ada ratusan juta bro, kalau nggak salah seingat saya itu ratusan juta ada. Waktu itu tuh harga 600 sampai di bawah 400, kalau nggak itu 400-an lah, harga 600 tinggal 400 ataupun 440, pokoknya ada 100 juta. Itu waktu itu penurunan itu dimulai jam 11 siang, mulai pagi jam 8 itu pas Ukraina diserang itu, market itu ngelongsornya minta ampun bro, yang melongsor turun terus sampai jam 11 siang itu penurunannya itu gila-gilaan ya, orang pada kalang kabut, kucar kacir nggak karuan. Sampai jam 1 jam 2 kalau nggak salah itu masih penurunan lagi. Nggak taunya sore habis asar mulai jam 4 harganya kembali lagi bro. Itu momen itu digunakan lagi untuk orang-orang yang pinter, apalagi pas itu ada isu ya, jadi pada menggunakan kripto untuk transaksi jual beli apa, ataupun untuk menyelamatkan asetnya atau gimana waktu itu. Pokoknya intinya fat melulu. Fat itu bisa berubah dalam sekejap. Paginya fatnya fat jelek ya, pada turun glongsor sampai harga ratusan juta turunnya ya, penurunannya. Ketika siang dikit ya, habis itu ada fat baik lagi, habis itu loncat lagi
kayak kuda ke atas ya. Jadi dalam satu hari itu ada yang meraup keuntungan 1 BTC 100 juta. Itu yang namanya kripto. Itu momen-momen fat jelek, momen-momen pada hancur kayak gitu, yang seperti ini ada FAT dari Binance sama XEC, itu sebetulnya waktunya kesempatan untuk masuk. Tadi kan sudah dikatakan sama Mbah itu Oscar Darmawan, Anda nggak percaya, itu orang Jawa, orang Semarang itu ya. Jadi sekarang punya kantornya awal-awal di Bali ya, sekarang Jakarta ada. Makanya itu yang di Bali Pak Gede itu getol banget sama Indodax biar fee-nya mahal katanya. Tapi memang fee-nya mahal, tapi memang keamanannya memang terjamin. Di situ sudah dijelaskan sama Pak Oscar Darmawan itu bahwa Indodax itu nggak pernah pakai uang user. Itu bagusnya seperti itu. Jadi uang perusahaan sama uang user itu memang dipisahkan di situ ya. Jadi saya rasa cukup ya untuk obrolan hari ini yang kacau balau. Anda masih ketakutan, sekarang harganya naik lagi, Anda mau apa ya? Anda mau ngomong apa sekarang ya? Yang namanya altcoin naik terus ya. Tetap harga murah di bawah itu banyak yang mau serok, banyak yang nunggu ya. Kalau di atas itu banyak yang mau TP. Anda senangnya beli di atas ya, dibilang Rp1 atau Binance ya, kayak Breeze, Anda jualnya di bawah cut loss. Ini lagi Anda kemarin disuruh masuk nggak mau, sekarang giliran mau pas orang mau pada TP Anda masuk. Aduh, atas bawah kena Anda ini. Bagaimana Anda kayanya ya? Makanya pada main di apa itu grup Telegram itu pada bercanda, pada ngobrol di situ, jangan pada berantem ya. Itu urusin sendiri tuh yang minta Telegram itu ya. Urusin sendiri, Mas Bro udah tua di belakang layar aja. Nanti kalau komunitasnya sudah banyak baru Mas Bro di situ terjun untuk bicara. Sekarang biarin aja, terserah Anda dulu ya. Pada ngobrol sendiri sana nggak apa-apa ya. Mas Bro masih serak-serak juga ini, belum sembuh. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh. Mungkin hanya itu aja ya untuk pagi ini ya, untuk penyegar, sekedar pagi penyegar aja ya, melihat market agak mendingan ini ya, altcoinnya agak naik ya. Mudah-mudahan Anda ikut TP. Anda mau nunggu harga berapa, gak taunya harganya udah naik lagi, udah loncat lagi, ngacir lagi Anda sekarang gigit jari ya. Mungkin hanya itu aja ya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, yang namanya manusia nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.